Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kenapa kita harus membahas pra-peradilan ini berkali-kali? Karena pra-peradilan inilah yang diharapkan menjamin proses peradilan itu sampai vonis itu betul-betul terjadi dengan fair dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dan kenapa ini penting? Karena tanda-tanda dari masyarakat itu masih ada kecenderungan untuk korupsi adalah ketika kita menghalalkan segala cara untuk tujuan yang baik sekalipun. Kata George Bernanos, filosof Prancis. Sekarang saya mau ke Febri Diansah. Silakan, kita udah panjang diskusinya, mudah-mudahan Bu Febri menonton dari dalam perjalanan. Ya, terima kasih Pak Karni. Jadi sebelumnya mohon maaf karena telat datang ke sini. Ada acara lain gitu. Ya, selama 2 hari ini kita peringatan Hari Anti Korupsi di Bidakara. Jadi tadi ditutup oleh Pak Wapres, sehari sebelumnya dibuka oleh Pak Presiden. Ada sekitar lebih dari 1000-an orang yang meramaikan di sana. Terkait dengan proses penanganan perkara kasus KTP elektronik, ada agenda terbaru mungkin juga sudah diketahui, yang pasti besok direncanakan akan dilakukan persidangan pertama untuk terdakwa Setia Novanto. Jadi dari surat dan informasi yang kita dapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memang sudah ada penetapan untuk sidang pertama besok untuk terdakwa Setia Novanto. Jadi kenapa ini perlu disebutkan? Karena sudah sangat jelas sebenarnya di penetapan itu disebut bukan lagi tersangka tapi terdakwa. Terdakwa tentu ada konsekuensi-konsekuensi lain. Kalau di instansi lain itu ada konsekuensi terhadap posisi ASN dan segala macam. Nah, kita berharap besok persidangan akan berjalan secara baik dan publik punya hak untuk melihat persidangan itu secara terbuka sehingga kita bisa tahu sebenarnya kasus korupsi KTP elektronik ini seperti apa dan dugaan dari perbuatan-perbuatan terdakwa itu seperti apa perannya. Secara umum tentu konstruksi besarnya sama, karena untuk 2 terdakwa yang pertama, Irman dan Sugiarto, itu sampai di tingkat banding, sekarang sedang proses di kasasi Mahkamah Agung, sudah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Debatnya tinggal pada beberapa hal karena terdakwa sendiri juga sudah mengakui. Dan terdakwa yang ketiga sudah kita proses juga, Andi Agustinus kemarin minggu lalu memberikan keterangan sebagai terdakwa, juga sudah mengakui perbuatannya dan juga menjelaskan dugaan peran-peran dari sejumlah pihak termasuk dugaan peran Setia Novanto yang besok akan kita ajukan di proses persidangan. Dan 3 orang terdakwa yang sudah kita proses itu artinya mereka mengembalikan uang, mengakui perbuatannya dan membuka keterangan peran-peran dari pihak lain. Jadi bagi KPK secara substansi sebenarnya kekuatan bukti di kasus KTP elektronik ini sudah tidak meragukan. Namun tentu untuk menghormati prinsip-prinsip praduga tak bersalah dan juga prinsip hukum-hukum acara, maka besok kita akan hadir di proses persidangan pertama. Namun kita juga perlu pisahkan, tadi sudah disampaikan juga sebelumnya, antara proses persidangan perkara pokok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu akan dilaksanakan besok, dan proses pra-peradilan. Ini sebenarnya 2 proses yang terpisah, dan KPK menghadapi kedua-duanya secara maksimal. Tim dari Biro Hukum sudah ditugaskan untuk menghadapi pra-peradilan ini, bahkan sudah dijelaskan dan kami berikan jawaban terhadap seluruh argumentasi dari pihak pemohon, dalam hal ini Setia Novanto, yang mengatakan kurang lebih misalnya penyidikan KPK tidak sah sebelumnya. Bahkan kami sudah ajukan juga di persidangan hari kedua 78 bukti
dalam proses pra-peradilan ini. Ini untuk menunjukkan bahwa kami serius untuk menghadapi proses pra-peradilan tersebut. Namun di sisi lain, karena berkas sudah lengkap, bukti-bukti juga sudah lengkap, dan kami tidak ragu sedikit pun untuk membawa kasus IKTP dengan terdakwa Setia Novanto ini ke persidangan, maka tidak ada yang perlu kami tunggu, dan tidak boleh juga sebagai penegak hukum KPK mengulur-ngulur waktu untuk melimpahkan perkara ini ke persidangan. Karena itulah kita sudah melimpahkannya sekitar pada tanggal 6 Desember 2017 yang lalu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah mendapatkan jadwalnya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit apa yang disampaikan. Mungkin perlu digarisbawahi, jadi karena nggak mau proses itu tertunda-tunda atau terlalu lama, bukan karena supaya pra-peradilannya langsung bubar. Saya kira tidak ya, karena dua proses ini berjalan secara paralel. Bahwa ada konsekuensi hukum di sana itu soal lain. Karena memang ada pasal 82 misalnya, atau ada putusan Mahkamah Konstitusi di perkara sekitar tahun 2015 pada saat itu yang secara tegas menyebutkan terhitung sejak persidangan pertama digelar atau dimulai gitu. Artinya ketika sidang pertama dimulai, sebelum kita bicara soal agenda sidangnya apa, karena agenda sidang pertama itu kan bisa pembacaan dakwaan, bisa sekaligus eksepsi di sana, atau bisa saja eksepsi di sidang berikutnya dan lain-lain. Jadi bicara soal persidangan pertama. Tapi kami serius untuk menghadapi kedua hal ini. Termasuk juga menjelaskan tadi apa yang sempat disinggung tentang apakah setelah putusan pra-peradilan yang pertama pada bulan September 2017 lalu, kemudian KPK secara otomatis tiba-tiba melakukan penyidikan baru saja. Karena ada juga yang menerapkan seperti itu, putusan pra-peradilan, kemudian sprindik baru, putusan pra-peradilan, kemudian sprindik baru. Kami tidak melakukan hal itu. Jadi setelah tanggal 29 September itu kita pelajarilah putusan pra-peradilannya. Meskipun kita punya pendapat yang berbeda, namun kita hormati putusan tersebut. Sampai akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2017 kami mulai melakukan penyelidikan baru. Jadi penyelidikan baru kita lakukan, fakta-fakta kita kumpulkan, hingga akhirnya kami mengumpulkan lebih dari 2 alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang. Para saksi kita panggil, ada sekitar 9 orang saksi-saksi penting yang tentu saja sudah kita lakukan pemeriksaan. Bahkan Pak Setia Novanto juga kita panggil 2 kali dan tidak datang pada saat proses penyelidikan tersebut. Tapi karena penyelidikan tidak ada upaya atau tindakan paksa yang bisa dilakukan, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kami sudah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 kali. Artinya ada bukti keterangan saksi yang sudah kita dapatkan di sana. Secara formil itu sudah tercukupi, secara material tentu kami juga yakin bahwa bukti dari keterangan saksi-saksi ini memang mengkonfirmasi beberapa hal. Pertama, dugaan korupsi KTP elektronik. Yang kedua, dugaan peran dari Setia Novanto di sana. Nah, kami sudah menguraikan itu, dan saya kira juga publik sudah mengetahui ketika persidangan antara Irman dan Sugiharto dan juga persidangan Andi Agustinus. Bukti apa lagi yang dimiliki oleh KPK? Ada surat, ada dokumen, bahkan kami sudah memiliki dan juga kita sampaikan misalnya di pra-peradilan. Ada beberapa statement account dari beberapa bank di luar negeri yang menunjukkan adanya transaksi keuangan yang tentu saja diduga terkait dengan kasus KTP elektronik ini. Ada bukti-bukti transaksi keuangan lain, tindakan-tindakan korporasi yang kami duga itu terkait dan nanti akan kami ajukan secara lebih lengkap pada perkara pokok. Dan juga ada bukti rekaman komunikasi antara pihak-pihak tertentu yang menunjukkan ada dugaan persekongkolan dalam proyek KTP elektronik ini. Kita sebut dugaan persekongkolan karena memang sebelum anggaran itu sah dan dibahas dan sah di DPR, sudah ada pertemuan-pertemuan tertentu dan sudah ada pembicaraan-pembicaraan, ada indikasi pengkondisian anggaran agar proyek KTP elektronik ini nanti ada dan kemudian dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu. Persekongkolan ini juga sebenarnya kalau kita baca secara hati-hati putusan Irman dan Sugiharto, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu ditegaskan di sana. Sehingga kita cukup yakin jangankan minimal 2 alat bukti dalam proses penyelidikan, lebih dari 2 alat bukti itu sudah kita miliki. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
Ketika dalam proses penyelidikan kami sudah punya minimal 2 alat bukti, itu dibahas bersama sampai akhirnya diputuskan bahwa kasus ini sudah dapat ditingkatkan ke penyidikan. Dan sekaligus karena sudah ada 2 alat bukti tersebut, sesuai juga dengan definisi tersangka di KUHP, kalau diperhatikan di pasal 1 angka 14, maka tersangka didasarkan oleh 2 alat bukti tersebut, maka penyidikan sudah ada nama tersangkanya. Dan itu tentu bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum dan kita jelaskan dalam proses pra-peradilan. Hari ini kita ajukan 2 orang ahli, besok kemungkinan kita masih mengajukan 1 orang ahli untuk proses pra-peradilan ini. Yang ingin saya sampaikan adalah keliru sekali kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan seolah-olah hanya bukti-bukti lama saja yang kemudian di-copy misalnya dan kemudian digunakan dalam proses penyidikan ini. Tentu saja tidak. Bahwa ada bukti-bukti lama yang terkait dan digunakan dalam perkara ini tentu saja itu ada, karena konstruksi dari kasus ini adalah seseorang bersama orang lain diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan kalau kita baca secara hati-hati daftar barang bukti di putusan pengadilan tindak pidana korupsi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, itu jelas sekali ada lebih 6.000 barang bukti yang ditegaskan di sana digunakan untuk perkara yang lain. Jadi secara hukum sebenarnya kami yakin aspek formil ataupun aspek substansinya bahwa ini sangat kuat. Tapi bagaimana dengan pendapat pihak Setia Novanto misalnya? Bisa saja pihak Setia Novanto akan mengatakan saya tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan oleh KPK. Itulah pentingnya digelar persidangan perkara pokok besok. Saya justru berpikir selain soal pra-peradilan, kalau memang pihak terdakwa mempunyai bukti-bukti sanggahan yang kuat, kenapa tidak hadapi saja KPK di proses persidangan pokok? Ada ruang yang sangat terbuka. KPK mengajukan bukti, pihak terdakwa melalui penasihat hukum juga bisa mengajukan bukti. Nanti kita uji secara terbuka di persidangan dan kita tunggu nanti putusannya seperti apa. Ini saya kira bisa lebih mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh penegak hukum, karena kami tentu juga harus punya pertanggungjawaban pada publik tentang apa yang dikerjakan oleh KPK, dan sekaligus juga melihat sebenarnya fakta-fakta dalam kasus korupsi KTP elektronik ini bagaimana. Itu dulu Pak Karni. Baik, terima kasih Bu Febri. Saya sekarang ke Pak Salahuddin. Silakan tanggapannya Pak, udah dengar berapa pembicara. Ya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya saya juga pernah mengikuti dan selalu saya tidak tinggal, katakanlah supaya tidak ketinggalan kereta, selalu mengikuti acara ALC ini. Nah, untuk malam ini dengan tema yang sudah kita dengarkan bersama, sesungguhnya itu soal pra-peradilan itu memang selama ini terjadi banyak persoalan-persoalan yang bersifat kontroversial. Ya. Yang saya melihatnya sebagai pengajar hukum pidana, kurang lebih 25 tahun saya mengajar hukum acara pidana, hukum pidana itu saya melihatnya begini. Kemudian lalu kemudian ada timbul objek dari pra-peradilan itu adalah penetapan tersangka yang sah atau tidak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dipicu oleh kasus Pak Budi Gunawan. Saya melihatnya putusan MK ini sangat tepat, baik dari sisi filosofis maupun teori-teori dalam ilmu hukum pidana itu cukup bagus saya melihatnya, sehingga objek penetapan tersangka atau apakah sah atau tidak itu menjadi tambahan dari objek pra-peradilan. Yang perlu dipahami pertama bahwa hukum pidana itu ada hukum pidana material dan hukum pidana formil yang masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Hukum pidana formil itu adalah menjaga, mengawal apakah hukum pidana material penegakannya ini sudah sesuai dengan hukum acara. Karena prinsipnya hukum acara pidana itu mengandung 2 hal. Yang pertama adalah proses
dan prosedur. Ini tidak boleh saling menegasikan. Tidak boleh ada proses penegakan hukum yang tanpa prosedur. Sebaliknya, prosedur dilakukan tanpa adanya proses. Ini dilarang di dalam hukum acara. Karena itu lalu ada apa yang disebut dengan istilah due process of law. Bagaimana menegakkan hukum dan keadilan ini harus melalui prosedur. Karena itu prosedur adalah ukuran untuk menilai apakah proses dalam menegakkan keadilan itu sudah dilakukan sesuai dengan apa yang tertera di dalam proses itu. Hukum acara di sini, hukum acara pidana. Nah, mengapa demikian? Saya ingat kata-kata dari Profesor Peters, pakar hukum pidana. Saya baca di situ di The Other Side of Criminology. Beliau menyatakan the juridical task of criminal law is not policing society, but policing the police. Tugas yuridis hukum pidana bukanlah mengatur masyarakatnya, tetapi lebih pada mengatur aparat penegak hukumnya. Ini artinya apa? Bahwa hukum pidana itu tidak boleh ditegakkan dengan cara-cara melanggar hukum. Kenapa? Karena hukum pidana itu bagai mengiris dagingnya sendiri, sangat mengerikan. Siapa yang terkena hukum pidana, dia akan tidak enak makan, tidak enak tidur, dan tidak enak semuanya. Bahkan bukan dia saja yang tidak enak, keluarganya, sanak saudaranya, dan handai tolannya, semua menjadi tidak enak. Karena itu harus hati-hati. Karena ada juga yang mengatakan hukum pidana itu bagai pedang bermata dua. Di satu sisi dia ingin menegakkan hukum yang dilanggar oleh orang lain, tetapi di sisi lain dia justru akan merendahkan martabat manusia melalui sistem sanksinya yang istimewa itu. Misalnya dia dipenjarakan, dia diborgol, dia diberi pakaian tersangka, pakaian terdakwa. Itu adalah merupakan, sesungguhnya pada hakikatnya merupakan apa ya, mengurangi HAM ya, hak asasi manusia, bahkan sampai merampas nyawa. Karena itu penegakannya harus hati-hati. Kehati-hatian di sini lalu diukur melalui prosedur itu. Jadi dengan kata lain, prosedur dalam menegakkan hukum pidana itu menjadi ukuran untuk menilai apakah proses itu sudah ditegakkan, sudah dilaksanakan. Nah, itu yang pertama. Persoalannya lalu dicampur aduk tadi. Tadi ada yang mengatakan bahwa ini bukan persoalan perkara pokok. Benar bahwa penegakan soal pra-peradilan itu memang tidak menyangkut atau membahas atau menguji perkara pokoknya. Tetapi dia misalnya khusus tentang penetapan tersangka. Penetapan tersangka disyaratkan. Penetapan tersangka harus minimal ada 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. 2 alat bukti. Persoalannya, alat bukti yang sah itu yang mana dan yang bagaimana. Ini yang menjadi persoalan. Kalau kita mengacu 183, 184, alat bukti itu ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pertanyaan berikutnya, alat bukti yang sah itu alat bukti yang mana dan yang bagaimana, pada tahap yang apa? Itu pertanyaan penting. Karena ini selama ini menjadi polemik gitu. Nah, kelima alat bukti itu tidak sembarangan. Apakah kelima alat bukti itu bisa digunakan oleh pada tahap proses penyidikan? Pada proses penyidikan itu hanya 3 alat bukti yang bisa digunakan oleh penyidik, bukan 5. Yang 5 itu pada proses persidangan. Jadi kewenangan hakim nanti di dalam menilai alat bukti tersebut. Jadi 3 alat bukti yang bisa digunakan pada proses penyidikan hanya ada 3. Alat bukti berbentuknya keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat. Petunjuk dan keterangan terdakwa itu nanti dinilai oleh
hakim dalam proses persidangan pokok perkara. Nah, ketiga ini pertanyaan berikutnya, alat bukti 3 ini tidak sembarangan digunakan pada waktu tahap penyidikan, tidak boleh ngawur dia, harus cermat. Apa kriterianya alat bukti yang sah itu untuk dijadikan dasar menetapkan tersangka? Kriterianya ada 4. Yang pertama, alat bukti itu harus valid. Jadi ini soal keabsahan, validitas. Apakah alat bukti itu diperoleh melalui cara-cara yang sah atau dia ilegal? Itu dinilai dalam pra-peradilan. Kalau alat bukti itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, maka itu dikatakan penetapan tersangka tidak sah. Itu yang pertama. Alat bukti itu harus dinilai soal validitasnya, soal keabsahannya. Dari mana, kapan alat bukti itu diperoleh? Itu menjadi sangat penting. Jangan-jangan diperoleh sebelum adanya tahap penyidikan kalau di Polri. Tapi kalau di KPK itu di penyelidikan, karena kewenangan penyelidikan KPK dan kewenangan penyelidikan Polri dan jaksa itu beda di dalam undang-undangnya. Jadi dia punya lex spesialis, ada aturan khusus di dalam undang-undang KPK. Nah, itu dinilai apakah alat bukti yang berupa keterangan saksi dan surat ini atau keterangan ahli itu kapan dia peroleh. Jangan-jangan diperolehnya sebelum punya kewenangan melakukan penyidikan atau penyelidikan. Itu dinilai di dalam pra-peradilan nanti. Nah, yang kedua, alat bukti itu harus relevan. Artinya relevan, harus sesuai dengan unsur-unsur delik dalam dakwaan, dalam sangkaan. Misalnya orang disangka pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Itu harus sesuai. Kalau bukti suratnya tidak relevan dengan unsur delik, contoh pasal 2, pasal 3 itu unsur delik intinya sekarang, ya, sekarang saya bicara sekarang, adalah menimbulkan kerugian atau perekonomian keuangan negara. Menimbulkan kerugian keuangan negara. Ini harus ada. Alat buktinya apa? Alat buktinya berupa surat. Surat yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara. Dari mana surat ini diperoleh? Itu diuji di dalam pra-peradilan. Jangan-jangan diperoleh dari akuntan publik misalnya. Itu tidak boleh, karena menimbulkan kerugian keuangan negara itu ada undang-undangnya sendiri. Undang-undang KPK ada, undang-undang tentang kerugian keuangan negara ada. Jadi ada prosedur untuk menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara. Karena itu saya apresiatif terhadap KPK yang selama ini sepengetahuan saya tidak pernah menggunakan BPKP, selalu BPK. Mengapa? Karena hanya satu-satunya institusi negara yang bisa menyatakan ada kerugian keuangan negara, yakni BPK, bukan BPKP. BPKP itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, bukan pemeriksa dia. Baik. Nah, sekarang kalau kita proyeksikan apa yang terjadi ini dengan teori Bapak itu, menurut Bapak pas yang dilakukan KPK? Tadi dikatakan bahwa ada KPK sudah punya lebih dari 2 alat bukti. Oke lah. Tapi yang paling penting kalau proses pra-peradilan, 2 alat bukti itu diuji apakah dia itu valid atau relevan dan relevan, ya. Valid dan relevan. Itu harus diuji. Itu kewenangan pra-peradilan. Tidak membicarakan atau tidak menguji perkara pokoknya. Jadi harus diuji di pra-peradilan. Ya, sekarang kan pra-peradilannya besok kalau perkara pokok udah dibuka. Iya, ini lagi. Ini persoalan. Ini persoalan hukum kita. Iya, itu ya kita persoalkan ini, Pak. Misalnya besok itu sudah dilakukan pemeriksaan, ya, menurut normatifnya, jadi norma dalam KUHAP, maka itu menggugurkan pra-peradilan. Kalau pra-peradilan itu belum diputus, sedangkan perkara pokok
Itu sudah dimulai. Menurut saya selaku akademisi ini bisa dipersoalkan karena terjadi ketidakadilan. Mestinya nanti atau bisa melalui MK lagi, uji di MK. Karena tidak adil rasanya. Karena pra peradilan dengan peradilan pokok itu beda sama sekali. Betul apa yang dikatakan. Jadi menurut Bapak harusnya gimana? Ditunggu dulu pra peradilan baru harusnya begitu kalau ingin due process of law. Tapi menurut pasal 181 ayat 1 DKUHP tidak perlu menunggu. Betul, normanya seperti itu. Menurut saya hukum acara pidana dalam hal ini KUHP itu tidak sekedar mengandung norma yuridis, dia juga mengandung norma etis karena menyangkut persoalan-persoalan kemanusiaan. Jadi kita memaknakannya. Jadi Bapak menganggap tidak etis dengan diburu-buru. Tidak etis, tidak sesuai dengan filosofi untuk perlindungan HAM. Karena pra peradilan ini salah satu hal yang paling penting adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dan atau sewenang-wenang dari pemerintah dalam kurung aparat penegak hukum. Berbeda penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang itu. Apa dalam hal ini terjadi kesewenang-wenangan? Kalau penyalahgunaan kewenangan itu seseorang pejabat itu menggunakan wewenangnya dengan tidak sama tujuan yang diberikan kewenangan itu. Misalnya diberikan kewenangan membangun masjid, dia membangun jalan, itu tidak boleh. Itu namanya penyalahgunaan wewenang. Kalau sewenang-wenang melampaui batas kewenangan, abus de droit bahasa Perancisnya, penyalahgunaan wewenang, de tournement de pouvoir. Jadi abus de droit itu adalah melampaui batas kewenangan. Kewenangan oleh KUHP menahan seseorang 20 hari, tetapi dia tahan 25 hari. Yang 5 hari ini adalah sewenang-wenang. Apakah dia mengajukan pra peradilan, mengajukan perkara pokok melampaui kewenangan? Mengajukan? Oh tidak, karena secara normatif sekarang KUHP memang demikian. Ya nggak ada salahnya. Saya tidak ada salahnya. Saya hanya mengatakan norma KUHP ini perlu dikaji ulang karena bertentangan dengan tujuan hakikat dari dibentuknya lembaga pra peradilan untuk mengimbangi rasa keadilan dan mengontrol aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan peradilannya itu. Disinilah yang mesti harus kita baca. Baik, terima kasih Pak Salahuddin. Soalnya kalau dosen dibiarin bisa sampai pagi kita reaksi kita.